Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ipan Ripai, MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Perkenalkan Pak, nama saya Pandu Restu Pamuji, saya dari PT IKA 7B. Di video kali ini saya akan mengulas kembali apa yang materi yang sudah Bapak sampaikan dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7, yang dimana materi-materi tersebut yang pertama itu mengenai riset tools, riset keyword. Nah, jadi apa sih riset keyword itu? Riset keyword adalah proses mencari tahu kata kunci sebuah produk atau kata-kata yang paling sering dicari oleh calon pembeli di mesin pencari seperti Google, Shopee, Lazada, TikTok, dan media sosial lainnya. Nah, tujuan riset produk ini yang utama yaitu mengidentifikasi produk yang paling diminati. Apa sih maksudnya? Nah, dengan mengetahui kata kunci yang paling banyak, kita identifikasi dan banyak yang dicari. Contohnya kita ambil di TikTok misalnya. Nah, yang sedang tren ini contohnya parfum ya. Parfum wangi tahan lama. Nah, kita bisa ikuti keyword-keyword tersebut agar penjualan kita meningkat. Yang kedua yaitu menganalisis perilaku pembeli atau konsumen. Nah, ini membantu kita memahami bagaimana konsumen mencari produk yang dibutuhkan. Jadi informasi ini sangat berharga untuk menyusun strategi yang sangat berharga. Ya, selanjutnya yang ketiga mengetahui kekuatan dan kelemahan kompetitor. Dengan menganalisis kata kunci yang digunakan oleh kompetitor, kita bisa melihat apa saja kekurangan atau yang sudah dilakukan dan mencari celah untuk bersaing. Jadi misalnya parfum murah misalnya. Nah, kita bisa cari-cari kelemahan dan kekuatan untuk untuk ditambahkan agar produk kita dapat dicari oleh pembeli atau konsumen. Jadi kita bisa tambahkan misalnya parfum murah dan tahan lama. Nah, tahan lama ini yang kita menjadikan kekuatan gitu. Dan selanjutnya menemukan peluang pasar baru. Riset keyword ini membantu kita di mana pasar atau peluang bisnis baru yang belum banyak digarap oleh kompetitor. Jadi kita bisa mencari ataupun analisis sebuah produk-produk tersebut yang belum kompetitor ini garap gitu misalnya. Jadi kita cari dulu produk, nah yang ini yang masih sepi nih, nah kita tingkatkan untuk agar penjualannya lebih bagus lagi gitu. Selanjutnya jenis-jenis pengunjung ke riset keyword. Yang pertama search engine. Nah, pengunjung datang ke website atau toko online kita. Jadi kita melalui mesin pencarian. Bisa kita membuatnya dari blogger, bisa, terus membuat web ataupun lainnya bisa. Nah, yang kedua dari pencarian marketplace. Jadi pengunjung produk kita marketplace seperti Shopee, Lazada, TikTok, media gitu kan. Bisa kita mencari produk di marketplace tersebut. Nah, selanjutnya sosial media. Sosial media ini pengunjung datang dari sosial media, misalnya dari Facebook, IG, ataupun lainnya. Selanjutnya kita ke tools riset kata kunci ya. Ada Shopee, dan yang kedua ada Suggest Google. Nah, Suggest Google ini memberikan saran kata kunci dari
berdasarkan kata yang kita lakukan gitu, masukkan gitu. Nah yang kedua ada Smooth tools ini untuk riset kata kunci dan analisis kompetitor. Nah yang ketiga ada Ahref tools ini serupa dengan yang sudah dijelaskan Smooth, jadi sangat detail dalam memberikan datanya. Nah strategi penjualan untung kecil. Jadi di sini ada jenis barang unik ya. Barang unik ini produk yang berbeda dari yang lain, gitu contohnya. Jadi yang kedua kebutuhan sehari-hari, produk yang sering digunakan sehari-hari, contohnya misalnya minyak ataupun minyak goreng, gitu, terigu dan lain sebagainya. Produk untuk hobi ya, misalnya yang berkaitan dengan hobi poli, misalnya color poli ataupun training lainnya. Ini produk yang bisa dijual sehari-hari, memiliki permintaan pasar gitu. Nah tips untuk menjual margin kecil yaitu yang pertama harga modal. Jadi pastikan barang yang dijual ini memiliki harga modal yang menarik minat pembeli. Jadi maksudnya tidak kita bersaing di pasar ini meskipun misalnya ada saingan kita nih 6.000, nah kita ambil beda 100 saja, itu kan udah lumayan kalau menurut saya ya. Kalau misalnya si konsumen tersebut membeli dengan skala besar kan lumayan. Nah yang kedua ongkos kirim, ongkir. Hindari memberikan gratis ongkir untuk menjaga margin keuntungan kita. Jadi misalnya kita keuntungan dari barang tersebut cuman beberapa, terus kita lakukan gratis ongkir, bisa-bisa kita bangkrut yang ada. Ternyata untuk pengambilan untung dari produk lain, jika kita menjual jenis produk yang bisa mengambil margin keuntungan yang besar dari produk tertentu, menghindari produk yang dijual dengan harga modal. Nah tidak boleh semua barang sama persis dengan orang lain, gitu, tidak. Usaha kita harus memiliki produk yang unik, berbeda dengan toko-toko yang lain. Barang tidak boleh harga pasti. Jadi artinya kita bisa memberikan fleksibel harga, dari misalnya dengan memberikan diskon ataupun pembelian dalam jumlah tertentu, menawarkan paket produk gitu kan. Jadi tadi yang sudah saya singgung sedikit mengenai misalnya kita harga pesaing kita 60.000 nih, harga 3 kilo minyak misalnya, pesaing kita 60.000, kita ambil saja kasih harga 58.000 kan udah lumayan itu kan ya, 2.000. Selanjutnya yaitu usahakan dengan HPP maksimal. HPP ini harga pokok produksi. Jadi biaya produksi sebuah produk, usahakan untuk menjaga HPP tersebut. Semisal mungkin agar margin keuntungan kita bisa lebih besar. Untuk contoh penjualan untuk untung besar ya, maksudnya dari produk-produk yang sudah ada, ya yang pertama itu dari parfum, skincare, dan kaos. Nah produk-produk ini memiliki nilai-nilai tambah yang lebih tinggi di mata konsumen gitu, sehingga mungkin penjualan menetapkan harga jual yang lebih tinggi gitu kan. Misalnya kalau kita produksi kaos ini, dari kita membuat itu misalnya skala besar ya, lumayan besar lah, 2 losin kan kita bisa mendapatkan harga 60.000. Itu bahan lumayan bagus ya, 60.000. Kita jual 120 itu sudah lumayan kan untungnya, udah 60.000 kan, lumayan. Oke, untuk materi pertemuan ketiga yaitu pembuatan akun ya teman-teman, akun seller. Nah jadi yang pertama kita pembuatan di akun Shopee. Akun Shopee ini kita daftarkan dulu terlebih dahulu ya, yang dimana untuk daftarnya itu
kita buka dulu aplikasi Shopee tersebut, atau bisa dibuka di website. Nah, registrasi akun, baru klik daftar dan masukkan nomor HP, email, atau akun Google, Facebook, bisa teman-teman. Nah, verifikasi nomor HP, masukkan kode OTP, nanti ada verifikasi, masuk OTP, dikirim ke nomor HP tersebut. Lengkapi profil, tambahkan logo seperti alamat, nama logo. Nah, ini nih contohnya nih. Logo saya. Nah, jadi kita bisa edit kunjungi toko kita. Nah, bisa diedit teman-teman, di sini diubah nama tersebut, foto profil, background, dan bisa kita ubah teman-teman, jenis kelamin, tanggal lahir, email. Sebetulnya gampang ya untuk pendaftaran akun Shopee. Yang susah itu ketika kita sudah mendaftar dan memulai penjualan. Yang susah itu dalam merintis toko tersebut. Kalau menurut saya itu yang susah. Yang selanjutnya kita untuk membuat akun TikTok ya teman-teman. Jadi kita install dulu aplikasi TikTok Tokopedia. Nah, yang ini install dulu, lalu kita bisa kaitkan dengan informasi akun. Nah, kita masuk dengan akun TikTok kita, masuk daftar atau langsung masuk ya. Nah, setelah itu kita bisa informasi akun. Kurang jelas ya. Informasi akun bisa kita ubah ketesan di email ataupun informasi toko. Nah, nama kita bisa diubah di sini di informasi toko. Di nama toko, kode toko, jenis, penjualan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita upload produk ya. Saya coba di upload produk di TikTok Tokopedia ya. Nah, ini produk-produk saya. Jadi ini yang kemarin hasil dari kunjungan di UMKM ya. Jadi saya foto produk-produk tersebut dan saya masukkan di TikTok Tokopedia. Nah, ini produk-produknya. Tuh. Ada kunyit instan, produk UMKM AGS ya, kremes ubi ungu, terus dodol ubi ungu, keripik ubi ungu, dodol sirsak, dan juga ada parfum. Nah, sudah kita upload kan nggak mungkin ya langsung ada pembeli atau gitu. Nah, untuk proses promosinya, teman-teman bisa buka TikTok lalu upload. Nah, upload ini nih ke bagian ini. Contoh kita mau upload apa aja ya. Sebentar, video sembarangan aja ya untuk sekedar contoh. Nah, jadi ini nih misalnya nih. Nah, yang ini saya pilih berikutnya. Nah, ini untuk menambahkan. Nah, bentar. Nah, untuk menambahkan produknya yang ini nih. Tuh, tambahkan produk. Itu sudah ditambahkan produk dari toko kita. Selanjutnya kita lihat apakah keranjang kuningnya sudah ada di produk tersebut.
dari video ini. Tuh, ada keranjang kuningnya. Jadi untuk TikTok ini teman-teman bisa juga menjadi reseller ya, membuat sebuah toko produk sendiri, dan juga teman-teman bisa membuat bisa afiliatnya teman-teman. Jadi nah ini untuk membuka afiliatnya. Nah yang kedua dari video, nah ada pusat afiliasi dan produk. Nah buka pusat afiliasi, nanti bisa kita tambahkan jadi produk-produknya. Nah, toko Anda misalnya gitu. Oke, yang selanjutnya kita di Shopee ya teman-teman. Nah di Shopee ini kunjungi toko saya, ada toko saya, selanjutnya produk nih yang di bawah, produk, lalu kita tambahkan produk ya, tambahkan produk dan sebagainya. Sama sih, hampir sama sih, kita upload produk, nama produk, deskripsi produk, kategorinya misalnya parfum kan, apa gitu, tapi kategorinya produk berbahaya atau tidak gitu kan, harga bisa diatur gitu. Nah setelah ini kan kita nggak mungkin ya, kalau misalnya kita membeli promosi ya, mungkin juga ya untuk menaikkan performa toko kita. Nah kita masuk ke kunjungi toko yang ada di pojok kanan. Selanjutnya ke lihat video. Nah yang ini nih, lihat video. Nah ini sama teman-teman, sama halnya seperti apa di TikTok. Jadi kita upload, tambahkan atau posting video, nanti sama. Jadi kita bisa menautkan keranjang kuning, jadi kita bisa masukkan keranjang kuning produk kita. Nah ini nih, yang ini nih. Nah tambah produk dan voucher di sini. Jadi produk-produk yang afiliat bisa, toko saya bisa. Nah ini ya kan yang toko-toko saya ya, produk-produk yang saya miliki. Nah bisa dimasukin itu. Selanjutnya dari pertemuan terakhir, saya dan teman-teman kelompok itu melakukan observasi ya ke UMKM Desa Timbang, yang dimana produk tersebut kan di AGS, UMKM AGS, Agus itu, Bapak Agus yang mempunyainya. Nah Pak Agus ini, beliau UMKM yang sudah berdiri hampir 23 tahun ya kalau nggak salah ya, saya sedikit lupa. Kalau produk-produknya saya ada 5 produk. Dari yang pertama itu kunyit instan, tadi ada dodol sirsak, dodol ubi ungu, keripik ubi ungu, terus kremes ubi ungu. Nah jadi kemarin saya sama kelompok saya mengunjungi pusat UMKM tersebut. Kami berbincang-bincang mengenai harga satuannya kan, dari kalau keripik dan kalau nggak salah keripik sama kremes itu 10.000 harganya. Kalau untuk dodol sirsak, dodol ubi sama kunyit instan itu 15.000 harga di pasarannya ya. Kita tahu kalau kita misalnya ngambil langsung gitu. Nah jadi saya sudah menawarkan dan teman-teman bahwasanya Pak, gimana kalau kita online. Nah, pendapat beliau, kalau saya sih nggak mau mencoba yang belum pasti ya deh, katanya. Nggak mau mencoba hal-hal yang baru karena saya udah terbiasa dari dulu seperti ini. Kalau misalnya adik-adik mau di online kan atau apa, nanti boleh barang ambil dari sini gitu. Kalau saya sih katanya nggak mau belajar lagi hal-hal yang baru, takutnya
nanti gagal ataupun apa, karena saya kan kurang apa ya kalau di dunia online gitu katanya tadi. Mungkin sekian ya dari video yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ditutup, billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.